Kalian boleh panggil aku Claudi, Kak Claudi, Claudia, atau apapun yang kalian mau inginkan. Yang penting nyaman aja ya di kelas ini, teman-teman. Nata Najwa. Amarani biru lo bisa aja. Oke. Gue hari ini oh ya BTW kita hari ini kelasnya santai aja ya teman-teman. Santai tapi interaktif. Karena apa? Kalau misalkan gue ngomong, gue bicara, terus gue menjelaskan hanya dengan satu arah, nanti yang paham siapa? Cuman gue doang kan. Kalau begitu nanti aku minta partisipasi teman-teman juga untuk meramaikan kelas hari ini, kelas sosiologi. Mungkin oh ya, kalian belum tahu ya aku dari mana. Jadi aku itu ini pertama kali aku ngajar di Growtika. Sebelumnya aku pernah ngajar juga tapi di komunitas yang lain. Dan hari ini aku sebagai tutor di Growtika, sebagai tutor sosiologi, dan aku juga dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Ya, jadi nanti kita bakal mungkin kita bakal mulai dari pemaparan materi dulu. Oh ya teman-teman, BTW, kalau misalkan nih teman-teman sedang lagi nggak terkendala atau mungkin lagi dalam kondisi yang baik, boleh banget untuk nemenin aku on cam ya. Karena gue seneng nih kalau misalkan gue punya lawan bicara yang bisa gue lihat mukanya, bukan cuma sekedar tulisannya doang atau gambar profilnya gitu. Ya kalau mau aja atau mungkin bersedia itu bakal gue sangat apresiasi sih. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kendala untuk on cam juga nggak apa-apa, feel free aja, dan yang pasti harus tetap santuy paham gitu. Itu prinsip kelas aku hari ini ya. Mungkin boleh aku mulai aja. Oh ya BTW, ini ya aku juga mau sebentar loading. BTW aku juga mau berterima kasih atas kehadiran teman-teman di Zoom meeting ini, karena gue yakin di tengah jadwal kalian yang padat, terus kalian masih bisa menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kelas tutor hari ini. So, hari ini topik yang mau gue angkat adalah struktur sosial, dan iya dari tutor Claudi tanggal 26 November. Jadi kita akan belajar apa itu struktur sosial dan apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan belajar secara mendalam. Jadi nih setelah nanti materinya selesai, gue harap teman-teman mendapatkan sesuatu yang penting atau mendapatkan sesuatu yang bakal nanti berguna banget pas lagi ngerjain tryout atau ngerjain UTBK-nya langsung. Gue lanjut. So today's menu hari ini adalah ini yang bisa kalian lihat di slide. Biar fokus kita nggak kemana-mana, biar fokus kita tetap stay on track, kita akan bahas nih pengertiannya struktur sosial itu apa, fungsinya untuk apa, bentuk-bentuknya juga seperti apa sih, dan juga di dalam struktur sosial ternyata kita juga mengenal yang namanya status sosial, dan ada sistem pelapisannya, dan juga ada mobilitas sosial. Oke, next. Jadi, apa sih struktur sosial itu? Pertama-tama kita harus tahu dulu dong pengertiannya secara mendasar itu apa. Nah, jadi menurut Bapak Surjono Sukanto, beliau mengatakan kalau struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Jadi di dalam struktur sosial ini nanti suatu masyarakat, kelompok atau individu akan memiliki sebagai kayak identitas atau perannya atau kontribusinya masing-masing di dalam kestrukturan masyarakat tersebut. Itu secara basicnya ya. Teman-teman nggak perlu ngafalin ya, nggak perlu ngafalin. Kita harus memahami. Kita harus jauh lebih baik memahami daripada menghafal. Karena kalau menghafal kan kayak ngapain gitu kan dihafal. Kayak gini masa dihafalin, nggak usah teman-teman. Kita harus memahami. Kalau gitu, gue rasa nih teman-teman udah pada paham lah. Iyalah orang tahun depan mau masuk PTN. Amin. Terus gue next dulu ya. Nih, jadi fungsinya si struktur sosial nih apa sih? Yang pertama adalah, ini gue kasih 2 garis besarnya ya. Jadi yang pertama adalah sebagai pengawas, penekanan pelanggaran terhadap nilai dan norma dalam kelompok masyarakat. Dan juga yang kedua adalah menanamkan disiplin sosial kelompok. Jadi struktur sosial ini akan mengatur bagaimana sistem kerja dari suatu kelompok masyarakat, bagaimana kontribusi mereka, lalu hak dan kewajibannya yang membatasi, dan ya yang seperti itu teman-teman. Jadi kan kalau misalkan ada struktur sosial nih, kehidupan masyarakat itu teratur karena
disusun karena peran-peran mereka, posisi mereka, jabatan mereka diatur dengan struktur sosial ini. Jadi ada dua ya, sebagai pengawas dan sebagai penanaman disiplin sosial kelompok. Sejauh ini aman teman-teman? Aman nggak? Ininya dulu dong, minta jempol atau reaction atau love-nya boleh nggak? Biar gue tahu nih teman-teman udah paham atau belum sama yang sejauh ini gue sampaikan. Oh, oke, Nanda, Keisha. Ada yang kasih jempol. Oke, makasih ya kalau udah dikasih. Ini ada lagi nggak yang mau ngasih gue jempol? Gue senang banget kalau ada ngasih jempol. Oke, Lala. Thank you, Lala. Oke, mungkin segitu dulu. Nanti bakal lebih paham lagi setelah ini, setelah selanjutnya. Aman ya, Melia. Mantap, Melia. Thank you atas responsnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari struktur sosial adalah yang dua. Nah, ini nih teman-teman, ini nih himpunan yang mungkin akan sering kalian lihat di ujian-ujian. Maaf nih teman-teman, aduh bentar ya, hewan piaraan aku ini dulu. Oke, maaf teman-teman, tadi piaraan aku lagi ribut. Oke, balik lagi, tolong fokus. Jadi yang pertama adalah interseksi, penyilangan keanggotaan. Di sini teman-teman boleh ya fokus dulu ke tabel yang kiri. Yang siswa Seman 11 sama siswa Seman 07. Di situ kan ada yang namanya himpunan. Kalau himpunan berarti dia tuh ada dua kubu lah, dua kelompok gitu. Yang ada di gambar aku ya. Nah, di situ aku ngasih gambar siswa Seman 11 kubu 1, siswa Seman 07 kubu yang kedua. Tapi di tengah-tengahnya ada nih yang mempersatukan mereka. Apa nih yang mempersatukan mereka? Ternyata ada sebuah komunitas bernama Persatuan Warga Bekasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi interseksi adalah penguatannya itu ke dalam suatu yang sama. Ada yang sama dari dua kelompok ini, ternyata ada loh yang sama. Akhirnya mereka memperkuatnya bagaimana dengan itu Persatuan Warga Bekasi gitu. Intinya kalau interseksi ada yang sama, oke, dapat ya. Interseksi itu ada yang sama seperti yang digambar, itu interseksi. Lalu yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi itu apa sih? Konsolidasi adalah penguatan ke dalam kelompok. Kalau tadi di interseksi kita kan melihatnya ada yang tergabung, ada yang sama. Tapi kalau dikonsolidasi, ternyata kelompoknya itu sangat berbeda, sehingga mereka tuh menguatkan kubunya masing-masing. Mereka tuh nggak peduli sama yang lain, mereka hanya peduli sama yang kubunya itu. Contohnya, kalau teman-teman fokus di tabel konsolidasi, di situ yang pertama adalah suku Betawi, profesi pedagang. Dan ada suku Dayak juga sebagai profesi nelayan. Di situ mereka nggak kerjasama teman-teman. Mereka hanya ingin memperkuat kedudukannya sehingga kelompok mereka itu lebih baik, mungkin bisa dibilang begitu ya. Misalkan di suku Betawi mereka mempunyai profesi pedagang. Nah, mereka itu sebagai pedagang bagaimana sih biar meningkatkan derajatnya si suku Betawi itu? Sama kayak di suku Dayak yang profesinya sebagai nelayan. Di profesi nelayan, dia juga nih ingin menguatkan suku Dayak dengan pekerjaan, dengan profesinya sebagai nelayan. Begitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu ini, oh iya teman-teman, BTW ini materi yang bentuk ini gue sering lihat loh pas waktu itu aku try out di mana-mana, terus kayak drill soal ini sering. Jadi ingat ya, interseksi ada yang sama, lalu konsolidasi itu saling menguatkan kubunya masing-masing. Itu yang mau teman-teman paham gitu dari interseksi dan konsolidasi. Oke, aku next. Status sosial. Oh ya teman-teman, ini agak spoiler dikit ya. Sebenarnya nanti setelah pemaparan materi selesai, gue mau ngasih soal nih. Biar teman-teman makin paham dengan materi struktur sosial, biar hantam materinya. Gampang kok, gampang soalnya jujur gampang banget, asalkan nih teman-teman memperhatikan gue dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, jadi gue lanjut lagi untuk status sosial. Nah, di dalam sebuah struktur masyarakat, kita juga mengenal yang namanya status sosial. Status yang ada sebagai identitasnya seseorang atau individu.
Kita fokus dulu yang namanya ke ascribe status. Apa itu ascribe status? Nah, ini mungkin teman-teman agak rada bingung ya, kok nama-namanya mirip, tapi enggak teman-teman. Sekarang kita setelah Zoom ini, gue yakin teman-teman bakal bisa bedain nih ketiga hal ini, ketiga status ini. Jadi yang pertama adalah ascribe status. Ascribe status itu adalah yang didapat sejak lahir, status dan juga yang sifatnya tertutup. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sistem kasta yang terjadi di India. Ya, di India itu kan kalau kalian tahu itu ada yang namanya sistem kasta ya. Ini mungkin agak nyangkut sejarah, tapi gue nggak terlalu ini banget sama sejarah, tapi gue bakal berusaha biar teman-teman paham. Jadi yang kasta ini, misalkan nih, gue adalah seorang keturunan bangsawan. Artinya sampai nanti anak cucu gue itu tetap mempunyai darah bangsawan. Sampai kapanpun keluarga gue bakal punya bangsawan. Nah, tapi berbeda nih sama misalkan ada seseorang namanya Sarwendah nih, misalkan aja namanya Sarwendah. Si Sarwendah ini ternyata keturunan budak gitu kan. Dia keturunan budak tapi nikah sama yang misalkan bangsawan, itu tetap aja teman-teman, tetap aja dicap sebagai budak karena berdasarkan keturunan itu kalau ascribe status. Nah, itu untuk ascribe status dia udah melekat dengan dirinya sejak dia lahir. Oke, ascribe status begitu ya teman-teman. Lalu untuk assign status, kita ke atas dulu ya, ke assign status. Sekarang fokusnya ke assign status. Nah, assign statusnya apa sih? Nah, kalau misalkan di sini apa sih 2 poin, yaitu diberikan karena tanda jasanya bagi masyarakat. Loh, kok bisa masyarakat ternyata juga dapat memberi suatu status kepada seseorang. Dan ternyata lagi sifatnya adalah terbuka. Nah, ini nih di tanda jasa ini kalau teman-teman mau ingat keywordnya ya, ingat aja tuh kalau assign itu kan bahasa Indonesia tanda ya. Assign berarti ada tanda jasanya bagi masyarakat. Contohnya adalah gelar pahlawan. Kita ambil contoh ini uang 5.000 yang dulu kan ada Tuanku Imam Bonjol ya. Nah, di situ dia mempunyai gelar sebagai pahlawan. Kenapa begitu? Karena waktu itu kan dia itu berkontribusi besar ya pada perang Paderi. Nah, karena kontribusi dia untuk masyarakat di sana, akhirnya masyarakat di sana memberi dia gelar sebagai pahlawan. Begitu. Jadi kalau assign status ini yang memberikan adalah masyarakat karena kontribusinya orang tersebut gitu. Dan sifatnya terbuka ya karena siapapun bisa ya asalkan dia berjasa bagi masyarakat. Nah, oke, sekarang itu untuk assign status. Selanjutnya adalah achieve status. Achieve status ini adalah yang diperoleh dengan usahanya sendiri dan sifatnya terbuka. Ini sangat relate ya karena contohnya gue sendiri. Gue sendiri sekarang sedang menjalankan studi gue sebagai seseorang yang mahasiswa psikologi. Gue berjuang saat ini, gue berjuang untuk 3-4 tahun ke depan. Untuk apa? Untuk gelar psikologi S.Psi. Nah, inilah yang kita perjuangkan dari kita untuk kita. Begitu. Dari saya untuk saya. Diperoleh dengan usaha. Ada usahanya nih. Meskipun tadi di assign status juga ada usaha, tapi tujuan dari usahanya itu beda. Assign itu biasanya dari masyarakat, assign itu untuk masyarakat, sedangkan achieve status ini biasanya karena memang kita sudah pengen banget, udah mempunyai ambisi untuk mendapatkan status atau gelar tersebut, kayak gelar sarjana ya gitu. Dan sifatnya terbuka karena siapapun bisa, siapapun dapat memperoleh status tersebut. Nah, untuk status sosial semuanya aman nggak? Ini dulu dong, reaction. Atau mungkin ada yang mau tulis di kolom chat kalau misalkan aman. Oke, Keisha, terima kasih jempolnya. Oke, Amarani biru ya, thank you. Terus Kenma, thank you Kenma. Oh iya, Nanda Osamu, silahkan. Yuk, yang mau nanya, feel free aja buat nanya. Kenapa tuh, Nanda? Boleh banget nanya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya, terus mau on mic, biar lebih enak aja, itu juga nggak apa-apa banget. Kak, mau nanya nih. Iya, boleh. Sorry. Iya, kenapa? Jadi kan yang ascribe status itu
misalnya anak orang bangsawan. Terus kalau Ya. misalnya dia nikah sama budak, terus kan mereka punya anak nih. Lah, anaknya itu ikutnya kasta yang mana? Biasanya dia ini berdasarkan film yang gue tonton juga, waduh. Jadi biasanya tuh mengikuti sama status bapaknya. Misalkan bapaknya bangsawan terus ibunya budak, dia akan terlabel sebagai anak bangsawan juga tetap. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan di dalam kehidupan sosialnya dia kena celaan kalau ternyata ibunya adalah seorang budak gitu. Tapi untuk yang melekat pada dirinya adalah darah bangsawan. Begitu, Nanda. Oh gitu. Berarti kalau misal bapaknya itu yang budak, berarti tetap dicap budak gitu. Iya, betul. Dicap budak. Biasanya begitu, tergantung daerah atau budayanya ya. Karena kan ada yang patriarki, ada yang matriarki gitu. Nah, itu apa itu, Kak? Oh, jadi patriarki itu biasanya yang mengikuti garis keturunan ayah. Kayak yang tadi aku bilang, kasih contoh. Jadi ngikutin tuh gelarnya ayahnya, tapi di matriarki dia mengikuti keturunan darahnya si mamahnya, ibunya. Begitu. Oh iya, makasih. Iya, terima kasih juga Nanda. Terus, Sama-sama. iya, kasih. Oh ya, terus nih Lala juga mau nanya nih, Kak, kalau kita ngasih gelar ke ibu kita karena dia berjasa, karena dia berjasa untuk kita, boleh nggak? Jadi kayak penilaiannya subjektif gitu. Boleh ya teman-teman, boleh, itu urusan personal kalian sama orang tua kalian, tapi ini nggak akan menyangkut sama sosialnya masyarakat. Tapi Lala, kalau misalkan memang ibu kamu sangat berjasa buat kamu, boleh banget kok buat ngasih apresiasi ya, dia bakal seneng banget. Tapi untuk lingkungan sosial yang seginya masyarakat itu agak gimana gitu kan. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada status sosial di dalam masyarakat. Mungkin kalau status sosialnya di dalam keluarga atau secara personal aja memungkinkan. Begitu ya Lala ya. Abis ini Lala mau ngapain buat mama ini Lala? Berbakti loh dia. Apakah sudah cukup jelas Lala? Iya betul, memang penilaiannya agak subjektif ya kalau misalkan ibu, tapi kalau misalkan di status sosial ini kita pakai perspektif yang objektif gitu ya. Terima kasih. Oke Lala, thank you sudah bertanya. Selanjutnya aku mau next dulu. Next, kita akan mengenal juga yang namanya stratifikasi dan diferensiasi sosial. Mungkin teman-teman udah sering banget ya dengar stratifikasi diferensiasi di sekolahnya, mungkin yang soshum, dan kalau misalkan ternyata ada yang ternyata linjur, gak apa-apa, kita bakal bahas lebih dalam hari ini biar semuanya paham nih stratifikasi itu apa, bedanya terus sama diferensiasi itu apa. Oke, next. Jadi di sini aku ngasih, nih bisa lihat teman-teman di slide ya. Stratifikasi sosial adalah sistem pelapisan masyarakat secara vertikal, secara bertingkat. Ada jabatan yang membedakannya, ada posisi-posisi tertentu dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, di sini kita akan bahas nih, wujudnya ada 4. Wujudnya dari stratifikasi sosial ada 4. Pendidikan, keturunan, kekayaan, kekuasaan. Oke, kita bahas satu-satu ya biar semuanya paham. Jadi yang pertama, kenapa sih pendidikan termasuk dari stratifikasi sosial? Karena pendidikan ini nih, teman-teman, aku langsung kasih contoh aja ya biar teman-teman tuh langsung bisa bayangin. Oke, contohnya gini. Misalkan gue adalah seseorang dengan gelar S3, psikologi juga. Amin. Tapi temen gue punya temen di sebelah gue nih, ternyata dia hanya lulusan SMP. Kelihatan kan? Lebih dihargai yang mana teman-teman? Tentu saja yang S3, karena itulah yang terjadi di realita teman-teman. Gitu. Makasih ya udah diaminin, gue seneng banget. Oke, iya itu ya teman-teman untuk contoh dari pendidikan. Yang ada yang lebih dihargai, misalkan kan tadi lebih tinggi tuh. Misalkan yang tadi ada yang SMP, terus gue lulusan S3. Orang-orang lebih pengen berteman sama yang mana? Tentu saja yang lebih pintar ya, logikanya gitu ya, namanya juga manusia kan. Oke. Selanjutnya adalah keturunan. Keturunan ini sama ya seperti yang tadi aku bilang di yang status sosial sebelumnya. Di sini aku kasih gambar aja. Kenapa raja? Karena kalau misalkan
dia adalah seorang bangsawan, otomatis dia akan menduduki status atau posisi atau kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan orang-orang yang lain. Misalkan dia lahir dari seorang budak, maka dia akan menempati posisi yang di bawah. Yang di bawahnya, mungkin sangat bawah ya. Akan sulit juga bagi dia untuk melakukan perpindahan status gitu. Nanti kita akan bahas itu juga. Oke, next-nya adalah kekayaan. Ya, ini kekayaan nih teman-teman. Misalkan nih ada 2 orang. Ini gampangnya gini. Misalkan ada 2 orang namanya Tono sama Sarwendah lagi. Nah, si Tono ini dia cuma punya handphone. Aduh, kalau misalkan gue sebut merek kayak berdosa banget gitu. Tapi gak apa-apa lah ya, gue sebut aja. Misalkan dia punya handphonenya itu hanya Nokia atau Asia atau yang berapa kayak yang 150.000 gitu. Nah, sedangkan si Sarwendah ini punya iPhone 15, teman-teman. Teman-teman pasti lebih memilih sama orang dengan yang kekayaannya lebih kan. Ya secara manusiawi begitu ya teman-teman, walaupun memang gue tahu semua orang di sini baik dan semuanya harus berteman juga, tapi secara logika manusia pasti kita lebih memilih seseorang yang lebih kaya. Iyalah, ini mencolok banget loh tadi yang handphone Asia sama iPhone 15 gitu. Nah, dan juga ada juga kekuasaan nih. Ternyata di kekuasaan aku kasih gambar Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena seperti yang kita semua tahu, Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Ya kan? Siapa sih yang nggak tahu? Nah, kenapa sih si kekuasaan ini termasuk dari stratifikasi sosial? Karena ada seseorang yang memiliki perannya masing-masing. Di sini presiden dia akan memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan antek-anteknya yang di bawahnya, seperti mungkin misalkan seperti menteri-menteri atau parpol-parpol lainnya. Yang pasti si Pak Presiden kita ini memiliki kekuasaan atau hak eksekutif lebih banyak dibandingkan orang kebanyakan. Iya kan, dibandingkan gue sendiri, gue cuman punya tuh kewajiban gue paling ya cuman makan tidur. Tapi Pak Jokowi ini enggak, dia lebih berkuasa atas segalanya di Indonesia dibandingkan gue. Iya gitu ya. Itu untuk sertifikat sosial. Udah jelas ya? Amin, udah jelas. Oke, selanjutnya next. Diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Jadi diferensiasi sosial adalah penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan yang posisinya horizontal. Kalau tadi di stratifikasi itu kita mengenal yang namanya vertikal, dia menghadap ke atas, tapi di horizontal tapi di diferensiasi statusnya itu sejajar berdasarkan nih ras, etnis, suku budaya, klan, agama, jenis kelamin dan profesi. Mungkin teman-teman di sini bakal bingung ya, kenapa nih kok profesi juga termasuk bagian dari diferensiasi? Sebentar teman-teman, ini piaraan aku ini lagi hujan. Maaf teman-teman. Oke, gue lanjut ya. Jadi di sini kenapa sih kok profesi juga termasuk dari diferensiasi sosial? Sebenarnya ya teman-teman, semua pekerjaan itu sebenarnya sederajat. Karena apa? Karena saling melengkapi, saling memberikan kebutuhannya masing-masing sesuai yang dibutuhkan orang lain, sesuai dengan pihak yang lain. Tapi kenapa seringkali si profesi ini agak didiskriminasi gitu kan? Nah, sebenarnya karena orang-orang kan namanya juga melihat gaji ya, gaji dan pendapatan. Nah, itulah orang-orang yang bakal merasa si profesi ini tidak sejajar, padahal sebenarnya harusnya sejajar gitu. Cuman dan di sini juga di ras etnis ini semuanya sejajar ya teman-teman, nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah, semuanya sejajar di mata Allah ya kan? Iya dong, semuanya sejajar. Kita nggak boleh beda-bedain, kita nggak boleh merasa lebih benar karena semuanya sama, kita semua sederajat. Itu yang kita kenal di diferensiasi sosial. Ya, aman ya diferensiasi sosial, aman dong. Tunggu ini habis ini apa? Oke, jadi penyebab kenapa ada stratifikasi dan diferensiasi ini adalah karena yang pertama adalah perbedaan ras dan budaya. Apalagi ya teman-teman kalau di Indonesia itu ras dan budayanya banyak sekali.
akhirnya banyaklah yang merasa lebih benar atau mungkin merasa lebih gimana-gimana. Tapi seperti yang tadi gue bilang, ras dan budaya itu masuk ke diferensiasi sosial yang mana akan menciptakan struktur yang sejajar. Misalkan nih, Batak, Jawa, Dayak itu semuanya sejajar. Itu ya. Karena keragaman juga teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah distribusi hak istimewa yang tidak merata. Tentu saja ini akan mempengaruhi ya sebuah struktur sosial. Kita bayangkan gue adalah presiden. Bayangkan gue adalah presiden dan gue memiliki suatu wilayah. Suatu negara. Di sini gue sebagai presiden mempunyai nih, gue ngasih kebijakan. Gue ngasih kebijakan 100 miliar, gue ngasih subsidi ke mereka sebesar 100 miliar. Nih 100 miliar, tapi di daerah lainnya yang tapi juga bagian dari kekuasaan gue juga. Di situ gue kasih cuma 1 juta. Apakah itu adil? Tidak, teman-teman. Biasanya itulah yang terjadi. Maksudnya iya, begitu deh misalkan dari realita ya gitu. Cuman itu yang aku mau kasih contoh kontrasnya aja ya biar teman-teman langsung paham. Ternyata si distribusi hak yang tidak merata ini sangat mempengaruhi sebuah tatanan struktur sosial. Selanjutnya adalah pembagian tugas terspesialisasi. Apa sih maksudnya pembagian tugas terspesialisasi? Ini kita ambil contoh aja, misalkan presiden sama antek-anteknya. Di situ kan kita kenal kalau misalkan presiden itu menempati posisi atau jabatan yang paling tertinggi, ya kan? Dan juga tentunya ada orang-orang di bawahnya. Nah, karena ada pembagian tugas terspesialisasi ini, akhirnya terbagilah sebuah peran, sebuah tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang dipimpin dan juga ada yang memimpin. Kalau misalkan semua orang pemimpin, lalu siapa yang dipimpin? Nah, gitu logikanya. Jadi ada tugas-tugasnya. Ternyata tugas-tugas ini akan mempengaruhi juga tatanan struktur sosial. Selanjutnya adalah sesuatu yang dihargai. Ini contohnya kayak tadi ya, yang si Tono sama Sarwenda. Si Tono itu kan cuma punya handphone Asia, tapi Sarwenda punya iPhone 15. Yang lebih dihargai yang mana? Tentu saja si Sarwenda. Nih gue ngomong dari tadi udah aman semuanya, jempol dulu gak? Jempol dulu dong. Jempol dulu. Wah, mana nih orang-orang? Jempol dulu. Oke, Nanda, Keisha, Melia. Nih, oke. Oke, thank you atas responsnya. Gue lanjut ya. Oh ya, ini ada yang mau nanya nggak? Kalau misalkan dia ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Kak, izin nanya nih dari Iren. Oke, Iren. Kak, aku izin nanya, berarti untuk profesi itu apakah termasuk dalam diferensiasi? Kalau iya, kenapa masyarakat masih menganggap profesi lebih baik daripada profesi B? Nah, itulah teman-teman, itu sebenarnya yang terjadi dalam lingkup sosial kita ya. Itu sebenarnya nggak baik. Tapi ya itu yang terjadi gitu loh. Sebenarnya profesi ini sejajar. Ya kan teman-teman, misalkan nih, misalkan gue kasih contoh lagi tuh, kayak penjual sama pembeli. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, karena dua-duanya sama-sama membutuhkan kan. Nah, itu profesi itu harusnya masuk diferensi. Tapi sayangnya masyarakat kita lebih menganggap kalau misalkan ada profesi yang lebih baik dibandingkan profesi lainnya. Yang kenapa bisa terjadi? Karena mereka lebih melihat nih sesuatu yang dihargai itu. Kayak tadi yang aku bilang, sesuatu yang dihargai itu apa sih? Maksudnya adalah pendapatan dan gaji. Tentu saja orang-orang akan lebih memilih profesi yang memberikan gaji atau pendapatan lebih besar dari pendapatan yang lain. Ya begitu. Aduh, kalau misalkan gue ambil contoh, gue takut kita kenapa-napa. Gak mau. Itu ya intinya, Iren. Atau mau kasih contoh? Iren, jelas, Iren? Udah jelas. Oke, thank you, Iren. Makasih, Kak. Iya. Selanjutnya, nah, teman-teman jangan pusing dulu ya. Ini jangan pusing dulu, pokoknya jangan pusing. Kita akan bahas satu-satu ini biar teman-teman tahu kok ada panah-panahnya, kok ada kayak gini bentuknya. Ya, jangan pusing dulu intinya, karena ini gampang ya, semuanya gampang, tapi jangan disepelekan. Oke, gue langsung aja. Stratifikasi terbuka. Stratifikasi terbuka itu maksudnya perpindahan statusnya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Contohnya kayak di Jakarta.
Misalkan di Jakarta gue punya bapak gue adalah seorang karyawan biasa, tapi bisa saja nggak menutup kemungkinan dengan potensi dan kemampuan bapak gue bisa jadi seorang CEO yang mana nanti panahnya dari bawah bisa naik ke atas karena ada status sosial yang berubah dari yang tadi cuma karyawan biasa akhirnya bisa jadi CEO. Ya, begitu. Itu untuk sertifikasi terbuka. Selanjutnya adalah sertifikasi tertutup. Ini maksudnya gimana kok sertifikasi tertutup? Panahnya muter-muter doang di tempat. Ya, memang kayak gitu, teman-teman. Ini contohnya kayak kasta. Kalau udah kena sama yang namanya kasta, itu pasti udah melekat dengan diri kita ya. Jadi susah juga. Mau kemana-mana nggak bisa. Akhirnya dia muter-muter doang. Misalkan tuh, budak. Ya udah, samanya budak. Dia samanya budak. Nggak akan berpindah ke atas, nggak akan berpindah ke bawah. Dia akan stay di tempatnya yang itu tuh, di tempat salah satu tabel di situ. Itu untuk sertifikasi tertutup. Dia nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Akhirnya dia nge-stuck, dia muter-muter di tabel itu doang. Selanjutnya, kok ada nih namanya sertifikasi campuran. Iya, jadi sertifikasi campuran adalah perpaduan dari sertifikasi terbuka dan sertifikasi tertutup. Loh kok bisa? Gini teman-teman, gue langsung ngasih contoh ya. Misalkan nih, ada seseorang yang keturunan bangsawan, dan dia tuh tinggal dan lahirnya di India. Seorang bangsawan nih dari India, otomatis dia dihargai dong, sangat dihargai. Tapi ternyata ada sesuatu kejadian yang menimpa dia, akhirnya dia memutuskan untuk pindah nih. Kemana? Ke Jakarta. Saat dia pindah ke Jakarta, yang tadinya posisi dia sebagai bangsawan, terus dia pindah ke Jakarta, akhirnya dia tuh merasa merasa kurang dihargai. Karena apa? Karena di Jakarta nggak menganut yang namanya sistem kasta. Orang-orang Jakarta juga nggak peduli kalau misalkan dia ternyata seorang bangsawan. Toh nyatanya di Jakarta dia hanya hidup pas-pasan gitu. Ada perpindahan kan teman-teman, yang tadinya misalkan di India tuh dia sebagai bangsawan, tapi ternyata di Jakarta dia cuma orang yang B aja. Itu campuran. Di India dia terkena yang sertifikasi tertutup, tapi di Jakarta dia malah menurun di sertifikasi terbuka. Jelas gak? Ada yang mau nanya tentang sifat-sifat ini? Oke, Keisha ini sangat pintar ya sepertinya. Terima kasih Keisha. Oke, Nanda. Oke, Iren, thank you. Melia, thank you juga. Thank you semuanya. Thank you. Amin, Kak. Oke, Keisha, amin. Selanjutnya ada apa nih? Oke, ini mungkin sering banget ya kalau misalkan teman-teman latihannya udah nyampe latihan SIMAK UI nih, sampai latihan UM-nya UM gitu. Nah, ini rada sering keluar. Oke, kita bahas aja ya. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status ya teman-teman. Perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke statusnya yang lain. Di sini tuh ada dua bagian ya, ada yang horizontal atau vertikal, ada yang antar generasi dan intergenerasi. Nah, ini nih maksudnya apa nih? Oke, kita mending langsung, aku mau ngasih tahu dulu kalau misalkan antar generasi itu maksudnya gini, generasi anak, ini kalau misalkan di gambar yang ada di slide, di sini generasi anak itu berbeda sama generasi orang tuanya. Jadi nanti dia akan menyangkut dua generasi yang berbeda. Ayah sama kakek pun juga beda tuh. Karena dia tidak sejajar, dia tidak di dalam satu generasi yang sama. Gitu. Tapi kalau di intergenerasi itu maksudnya adalah yang sejajar, kayak anak 1, anak 2, anak 3. Misal lainnya adalah anak 1 dengan sepupunya yang lain, anak 2 dengan sepupunya yang lain. Gitu. Ini Iren ada kenapa-napa Iren? Oh, mungkin dia nggak sengaja kali ya. Nah, jadi nih Iren kenapa nih Iren? Gue takut dia kenapa-napa. Baiklah.
Baiklah. Oke, kita fokus lagi ya teman-teman. Kita biarin aja Ira nanti mungkin muncul sedikit. Selanjutnya nih, misalkan ada orang tua tuh yang ayahnya sebagai supir angkot, tapi ternyata anak ketiganya adalah seorang dokter. Di sini ada sebuah perpindahan status, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena gini, ayahnya yang tadinya statusnya tuh mungkin bisa dianggap tuh di bawah sebagai supir angkot dengan gajinya yang ya teman-teman tahu. Nah, tapi dia punya anak, ternyata anak ketiganya ini sukses jadi dokter. Yang otomatis anak ketiganya tuh menaikkan derajat keluarga tersebut gitu loh. Artinya kalau ditranslatekan dalam jawaban tuh gimana, pernyataannya bagaimana? Artinya di sini terjadi yang namanya perpindahan status secara vertikal antar generasi. Vertikal antar generasi dan sifatnya naik. Karena apa? Karena yang tadinya naik, kenapa? Karena naiknya itu dari supir angkot jadi dokter, dan sedangkan antar generasi karena menyangkut ayah dan anaknya. Itu untuk mobilitas sosial. Oke, any question langsung aja nanya-nanya. Kalau misalkan jadi mau nanya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, lebih baik bertanya sih daripada satu jalan ya, kan kita nggak tahu jalanan seperti apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya, langsung aja feel free buat raise hand atau langsung on mic. Adakah yang ingin bertanya atau masih bingung nih tentang materi struktur sosial? Nih, ada yang mau nanya nggak? Yang benar. Kalau misalkan saya, belum paham intergenerasi. Oke, oke Nanda. Thank you Nanda. Luar biasa sih Nanda ini. Masih jempol terus dia. Oke, jadi intergenerasi itu misalkan nih, misalkan aja kalian, misalkan gue aja deh, gue tuh punya sepupu. Gue punya sepupu yang lahir duluan. Secara garis keturunan, gue memiliki derajat yang sama kan dengan sepupu gue. Ya, itu secara derajat. Artinya intergenerasi. Itu untuk intergenerasi. Tapi kalau misalkan untuk horizontal vertikal di intergenerasi gimana nih? Misalkan dia lahir duluan nih. Dia lahir duluan dan dia memiliki pekerjaan sebagai pilot, sedangkan di sini gue cuman tukang sayur gitu. Artinya apa teman-teman? Akhirnya turun. Vertikal intergenerasi turun. Tapi tenang aja teman-teman, tenang aja, karena di berbagai soal itu yang banyak muncul adalah antar generasi. Jadi nggak perlu takut, ini gue jujur-jujur aja ya. Soalnya selama gue latihan buat UTBK, gue ketemunya selalu antar generasi gitu. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Ini serius. Jadi yang teman-teman wajib pahami semuanya sih, tapi yang lebih ditekankan lagi adalah antar generasi. Antar generasi maksudnya gimana? Maksudnya orang tua dengan anaknya, kakek nenek dengan orang tua, kakek nenek dengan anak gitu. Beda tuh generasinya. Ya segitu. Siapa Keisha? Oke Keisha, aman ya Keisha, thank you. Selanjutnya nih teman-teman, sebenarnya ini ada lagi nggak betul yang mau nanya? Nih gue hitung 5 detik lagi, kalau nggak ada yang nanya gue skip. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau begitu gue yang nanya. Gue nanya dong nih. Gue punya pertanyaan buat teman-teman, tapi jangan dijawab dulu karena gue mau bacain soalnya. Soal pertama, kita fokus dulu ke soal pertama, yaitu Sarwenda berhasil lulus hingga mendapatkan gelar pendidikan sarjana S1. Kesuksesan status pendidikan dari Sarwenda ini ternyata berhasil membuahkan kebahagiaan kepada orang tuanya. Dan Sarwenda berhasil meningkatkan status keluarganya dalam sertifikasi atau diferensiasi. Mungkin dari teman-teman boleh langsung raise hand. Atau mungkin tulis di kolom chat, ramaikan kolom chat juga boleh banget. Oke, dari Keisha nih jawab stratifikasi, mungkin sertifikasi maksudnya ya. Lalu Nanda Osamu jawab stratifikasi, Melia stratifikasi, Iren juga stratifikasi. Apakah jawaban teman-teman ini benar?
Nih, yakin nggak? Sertifikasi aja nih, jangan-jangan ada yang ngikutin jawabannya. Enggak, Deng. Oke, gue percaya teman-teman paham banget tentang nomor 1, dan benar jawabannya adalah stratifikasi sosial. Karena apa? Karena derajatnya naik gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman di kolom chat yang udah menjawab. Terima kasih yang udah jawab di kolom chat. Lalu mungkin teman-teman ada yang belum jawab dan masih bingung, nggak apa-apa, kita coba jawab nomor 2. Yang menang nomor 2 adalah suatu kerajaan bernama Utopia memiliki seorang raja bernama Queen Claudia. Anjay, ini maaf ya, gue emang rada self-centered kadang-kadang. Oke, jadi Queen Claudia, maka keturunan Queen Claudia akan mendapatkan status sebagai keturunan bangsawan. Keturunan termasuk ke dalam sifat dari status yang mana, teman-teman? Langsung jawab aja. Oh my god, pinter banget semuanya. Oke. Iren nih jawab ascribe, Melia juga ascribe, Zel gap year. Oke, gap year. Thank you Nanda. Osamu juga luar biasa. Nih, gue yakin kan apa berarti penjelasan gue di sini dapat teman-teman pahami. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya yang paham gak cuman gue kan, akhirnya teman-teman juga paham. Gue senang banget. Makasih sudah meramaikan ini gue. Berarti nomor 1 sama 2 semuanya aman ya, ini 1 sama 2. Oh, kayaknya mungkin gue udah lupa nih slide-nya ada apa lagi ya. Reference. Ini referensi yang gue pakai. Aman Kak. Oke, Zel, cakep. Ini BTW kita santai-santai aja. Oh, udah selesai. Wow, udah selesai teman-teman. BTW kan tadi gue bilang ya di awal kalau misalkan gue mau ngasih soal nih ke teman-teman cuma 10 dan itu gampang banget, kerjanya nggak nyampe 5 menit selesai. Ya, kalau misalkan teman-teman pasti bisa ngerjainnya, asalkan tadi memperhatikan. Oke, gue kirim ya ini formnya. Diisi aja ya, nggak usah malu-malu isinya. Langsung pilih aja. Bablas aja teman-teman. Nggak perlu takut. Ini ada 10 soal biar teman-teman lebih mendalami yang namanya materi struktur sosial. Jadi harapan aku buat teman-teman adalah lolos PTN. Oke. Ini aku salin ya. Cakep. Nih sepertinya udah sangat semangat ya teman-teman, langsung aja. Mungkin untuk mengisi kekosongan gitu ya. Apa perlu setel musik nih? Oh iya, bentar teman-teman. Selamat mengerjakan, gue tutup formnya jam 16 titik. Berapa sih itu biasanya? 16:37 aja ya. 37, maaf BPA. sorry. 16:47. itu ya. Selamat mengerjakan teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa baca pantun gue di paling atas. Oke, sih.